Dan saya merasa di Aceh ini benar-benar mendapatkan sebuah penghormatan yang beda dengan di daerah yang lain. Dan bahasanya di Aceh Singkil mirip-mirip bahasa saya. Ahado, dihado. Saya kebetulan orang Tapanuli Utara, orang Toba, saya asli Toba, masih 24 karat Bataknya ini. Kampak bukan sembarang kampak, kampak itu pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak yang satu ini sudah Melayu. Jadi di kampung saya itu kalau ada orang Batak masuk Islam, katanya sudah Melayu. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Betul tidak? Alhamdulillah, saya sudah lama masuk Islam. Cuma kadang-kadang umat masih manggil saya Ustadz Mu'allaf. Udah 35 tahun masuk Islam, masih Mu'allaf terus saya. Saya pikir kapan tidak mu'allaf. Padahal saya ini pimpinan pesantren juga. Alhamdulillah Pak Bupati, saya ada 6 pesantren. Ya, ada 6 pesantren di Indonesia ini, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga masih sempat keliling-keliling ceramah. Jadi saya ini di samping pimpinan pesantren, kegiatan saya juga jadi simatupang. Apa itu? Siang malam tunggu panggilan. Alhamdulillah jadi ustadz itu berkah. Saya menjadi ustadz, menjadi dai ini bisa keliling dunia. Alhamdulillah Pak Bupati, saya sudah pergi ceramah ke 4 benua. Mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, dan benua Amerika. Ini saya baru sebulan yang lalu pulang dari Amerika keliling. Tiap tahun ceramah ke Amerika. Alhamdulillah. Jadi mulai dari barat sampai ke timur, sampai ke pelosok kita kunjungi. Cuma satu target saya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Jadi jangan sampai ada satu titik, satu daerah, satu tempat di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam itu. Oleh karena itu semua santri, semua santriwati harus mempersiapkan diri. Alhamdulillah Pak Bupati, berkat saya banyak keliling-keliling dunia, saya ingin sampaikan kepada umat Islam di Aceh Singkil bahwa abad ini merupakan abad kebangkitan Islam, abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam secara besar-besaran, karena di seluruh dunia sekarang Islam sedang bangkit. Alhamdulillah. Rasul pernah mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali ada yang lahir mujaddid, pembaharu agama. Sekarang sudah 100 tahun pasca runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani di Istanbul. Sudah 100 tahun. Kapan terakhir kita menjalankan khilafah Islamiyah? Tahun 1924. Tahun berapa? 1924. Kemal Atatürk laknatullah alaih membubarkan khilafah Islamiyah di Turki. Setelah 8 abad lamanya, dia rubah menjadi negara Republik Turki. 1924. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti sudah 100 tahun lewat 1. 100 tahun lewat beberapa bulan. Kalau kita mengacu kepada hadis itu, berarti sekarang sudah muncul di Afrika seorang pemimpin baru namanya Ibrahim Traoré. Dia anak muda umur 34 tahun. Dia seorang presiden di Afrika yang paling ditakuti dunia hari ini. Dia berhasil mengusir tentara-tentara penjajah, yaitu tentara Prancis. Subhanallah. Sekarang sudah mulai banyak bermunculan pembaharu-pembaharu itu. Dan perlu Bapak Ibu tahu apa yang disabdakan Nabi. Sekarang kita rasakan itu. Di Amerika, di Eropa, agama yang paling pesat kemajuannya hari ini adalah agama Islam. Takbir. Dan sebaliknya, agama yang paling pesat kemundurannya hari ini di dunia adalah agama saya dulu. Mohon maaf, saya kalau ngomong begini faktual, saya tidak ngada-ngada. Tidak asal ngomong, saya punya bukti-bukti dan saya ke sana, saya keliling dunia. Saya punya foto-foto, saya punya dokumen.
Jadi ini adalah bukti kebenaran hadis Nabi tadi. Maka sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus selalu menyuarakan kebangkitan Islam itu. Ibu-ibu, suarakan kebangkitan Islam. Kalau ibu-ibu nanti melihat ada ibu-ibu lain tidak pakai jilbab, bilang pakai jilbab. Ini eranya kebangkitan Islam. Ada anak-anak tidak sholat, panggil mereka, ayo sholat. Ini sekarang eranya kebangkitan Islam. Ini era kebangkitan Islam. Kita umat Islam harus bangkit. Siap tidak Bapak Ibu? Siap tidak Bapak Ibu? Almarhum Allahu yarham, beliau sudah menyiapkan pondasi kebangkitan Islam itu di Kabupaten Aceh Singkil ini. Ini menjadi sarana kebangkitan Islam, betul tidak? Dan semua orang merasakan bahwa sehebat apapun kita, pada akhirnya orang semua akan kembali kepada agama. Betul? Kembali kepada agama. Orang di barat berbondong-bondong meninggalkan agama itu, karena mereka sadar agama ini memang agama yang tidak relevan dalam kehidupan sekarang. Saya dulu masuk Islam, saya pelajari dulu agama saya perdalam dulu agama saya pelajari agama-agama yang lain. Memang siapapun yang membuka diri, kalau dia mau mempelajari agama yang lain, akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Bagaimana barat dulu menghujat, membuat satu framing Islam itu agama yang sadis, agama teroris. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang barat berusaha memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan berbagai propaganda mereka. Mereka menuduh agama Islam sebagai sumber terorisme. Ternyata apa yang terjadi? Justru cahaya agama Islam itu di barat sekarang semakin terang benderang, yang ditandai dengan orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Pak, Bu, mau saya ceritakan? Kita kalau sholat Jumat di Amerika itu, kalau sholat Jumat di teras-teras masjid itu, semua masjid diadakan di situ kursi-kursi seperti ini. Semula saya berpikir, oh kursi ini mungkin bagi orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat, orang-orang yang uzur. Ternyata tidak. Kursi itu disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Jewish, orang Yahudi yang ingin mendengarkan dakwah, khutbah orang Islam. Kenapa? Karena rumah ibadah mereka sudah dijuali. Jadi kalau kita ke Amerika lihat, rumah-rumah ibadah mereka sudah diklanin, dijual, disewakan. Belum pernah saya lihat ada masjid dijual atau disewakan. Betul? Kalau di sana jelas-jelas iklannya dijual. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Ini saya bukan asal ngomong. Pertama, kita punya Masjid At-Thohir di Los Angeles. Itu bekas gereja jadi masjid. Dibeli sama abangnya Erick Thohir, Boy Thohir. Itu jadi Masjid At-Thohir namanya. Kemudian di Houston, Texas, kita beli gereja, dijadikan masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, Maryland, Virginia, gabungan 3 states, kita beli gereja, dijadikan masjid namanya Imam Center. Kemudian di kota di California namanya San Bernardino, kita beli gereja juga, dijadikan masjid namanya At-Taqwa. Di Toronto di Kanada, baru-baru ini kita beli gereja, dijadikan masjid namanya Istiqlal. Itu baru komunitas Muslim Indonesia, belum lagi dari Middle East, belum lagi orang Pakistan, Bangladesh, India, Turki, Afrika. Itu tidak terhitung berapa banyak gereja yang sudah berubah menjadi masjid. Takbir. Ini adalah benar kata Nabi, kebangkitan Islam setiap 100 tahun sekali itu sekarang. Dan kita tidak perlu berkoar-koar membela, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membela agama Islam ini. Betul? Allah yang memenangkan agama Islam ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk berupa Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar. Apa targetnya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan agama Islam terhadap semua ideologi-ideologi, terhadap semua sistem kehidupan, walaupun orang-orang musyrik membencinya, kata Allah. Kurang hebat apa orang barat menghancurkan Islam? Tapi sekarang kalau Bapak Ibu Ramadan pergi ke Times Square di New York, itu setiap malam diadakan sholat tarawih di tempat terbuka, dikawal tentara-tentara Amerika, dikawal polisi-polisi Amerika. Allahu Akbar. Jadi ini harus sampai berita ini kepada orang Islam. Saya bicara ini berdasarkan fakta,
bukan provokasi, ini fakta semua. Saya pertanggungjawabkan kata-kata saya ini, bahwa ini adalah eranya kebangkitan Islam itu. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Karena Allah katakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu sudah muncul, kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan hancur, akan ditinggalkan orang. Sekarang sudah terbukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala itu, orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Saya aja Pak Bupati, maaf bukan riya, dengan izin Allah ratusan orang ikut masuk Islam. Kalau kita sudah pendekatannya dengan pendekatan ilmu, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan agama, agama Islam itu agama yang rasional, agama yang logik, agama yang masuk akal. Maka semua syarat beribadah di dalam agama Islam ini selalu diantara syaratnya apa? Setelah syarat beribadah, setelah dia beragama Islam, apa yang kedua? Akil balik. Apa? Akil balik. Apa artinya itu? Orang yang berakal sehat dan balik. Balik artinya apa? Sudah cukup dianggap mampu menjalankan syariat. Umur berapa balik itu? 12 tahun lah, lebih kurang. Dia sudah merasa mampu dibebani agama. Itu namanya mukallaf, bukan muallaf. Mukallaf, dia sudah mampu dibebani agama. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak bebankan agama kepada seseorang di luar batas kesanggupannya. Betul? Ketika Allah perintahkan anak umur 12 tahun sholat, sanggup tidak dia sholat? Sanggup. Disuruh puasa, sanggup tidak? Sudah sanggup. Benar tidak? Jadi Allah memberikan takaran yang pas. Maka di bawah itu belum ada kewajiban beban agama kepadanya. Karena Allah tahu mereka belum mampu. Jadi ad-dinul akal. Agama Islam ini agama yang masuk akal. Agama yang rasional. Betul tidak? Saya dulu sulit memahami konsep agama kita dulu. Sulit. Kenapa? Karena perbedaan kita yang paling mendasar dengan mereka adalah konsep Tuhan. Itu sangat-sangat prinsip. Betul tidak? Bagaimana ada Tuhan lahir ke dunia ini, kemudian Tuhan itu sempat bersama-sama hambanya 33 tahun. Terbayang enggak Bapak Ibu, ada Tuhan nongkrong sama-sama dengan ciptaannya, ngobrol sama-sama, minum sama-sama, ngopi sama-sama, sembunyi sama-sama. Ini kan betul-betul kita pertanyakan, betul tidak? Maka orang barat yang berpikir kritis, ini tidak logis ini, benar nggak? Maka mereka tinggalkan keyakinan mereka, mereka memilih menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu sebenarnya mirip-mirip ateis. Mereka ragu dengan agamanya, ragu dengan Tuhannya. Maka muncullah seorang pendeta besar di Amerika masuk Islam, namanya Yusuf Estes. Pernah dengar nggak? Yusuf Estes ini pahlawan Islam yang luar biasa. Puluhan ribu orang Amerika dia Islamkan. Setiap hari Jumat diadakan Friday dialog hari Jumat. Dia biayai, dia undang rabi-rabi Jewish, dia undang pendeta-pendeta Kristen mengadakan dialog terbuka di hotel-hotel, di auditorium. Setiap dia dialog, banyak sekali orang yang masuk Islam. Silakan buka di YouTube. Dia orang Texas, pendeta besar. Dia sudah mengislamkan puluhan ribu orang Amerika hari ini. Alhamdulillah. Setiap kita punya tanggung jawab mensiarkan Islam ini. Maka peran pesantren itu penting. Jangan dakwah kita sekarang hanya di lingkungan kita orang Islam. Kita sudah harus berani membuka front, mengajak orang lain. Sebab agama Islam ini agama dakwah. Dulu waktu saya Kristen, ada perintah untuk menyebarluaskan agamanya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis di dalam kitab sucinya, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya Pak, masih ada sisanya. Jadi itu perintah tertulis. Saya katakan di agama kami juga ada perintah untuk mengislamkan orang yang belum Islam. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Kalau sekarang ada orang lagi marah-marah sama Habib, sama orang Arab,
Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, dulu Indonesia ini negara Islam apa negara Hindu? Dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang ratusan bahkan ribu itu Hindu apa Islam? Kerajaan Hindu. Siapa yang membayangkan kalau kemudian hari Indonesia yang tadinya negara Hindu menjadi negara Islam terbesar di dunia? Siapa yang membawa Islam ke sini? Memangnya Islam datang ke sini turun dari langit sana, di bawah angin saja? Tidak. Datang kaum pedagang dari Yaman, datang pedagang-pedagang dari negara Arab sana, datang ke Indonesia. Mereka berdakwah. Lewat mana mereka berdakwah? Lewat pantai-pantai. Mereka belum ada pesawat. Mereka pakai apa? Pakai kapal, pakai perahu. Mereka tinggalkan istri, anaknya, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Bahkan mereka tidak kembali lagi tanpa pahalanya. Mereka meninggal entah di mana untuk mensyiarkan agama Islam itu. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mau ndak aku tunjukkan kepada kamu, kata Allah, sebuah usaha, sebuah perdagangan. Siapapun yang melakukan perdagangan ini tidak akan pernah rugi. Bapak-bapak, saya tanya, mau ndak bapak-bapak ditunjukkan satu perdagangan yang tidak pernah rugi? Mau tidak? Ibu-ibu mau ndak tunjukkan satu niaga yang tidak pernah rugi? Mau? Apa itu? Perdagangan itu bentuknya adalah orang pergi huruj, pergi dia keluar dalam rangka apa? Mengajak-ngajak manusia supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Lalu mereka watujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta mereka. Mereka datang dari sana tidak dikasih ongkos, tidak ada kasih amplop. Kalau saya masih dikasih ongkos sama tuan guru kita kemarin. Mereka datang dari sana itu mereka biaya sendiri, betul tidak? Mereka berjuang di jalan Allah menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Maka saya tidak terima juga kalau sekarang sedang ada membuli orang-orang Yaman, membuli orang-orang Arab. Bukan karena istri saya orang Yaman, bukan. Ya, istri saya memang orang Yaman, itu istri saya nih Bu. Orang Arab Yaman asli masih. Tapi saya lebih fair, lebih objektif, bahwa Islam sampai ke Indonesia ini bukan di bawah angin, bukan turun dari langit sana oleh hujan. Ada yang membawa Islam ke Indonesia ini. Siapa? Ulama-ulama, bahkan mereka belum berlevel ulama. Mereka mungkin pedagang-pedagang tapi punya jiwa dakwah. Mereka datang ke Indonesia, ke pantai-pantai. Maka lihat, seluruh pantai di Indonesia ini adalah Islam. Semua pantai di Indonesia ini. Di mana ada pantai yang tidak penduduknya Muslim mayoritas? Di mana? Mulai dari pantai Aceh sana, barat. Mulai dari Sabang sana sampai kepada Papua, Pakpak. Saya sudah ke Pakpak. Semuanya Muslim. Kalau di Papua itu Pakpak ke Pak, hampir 100% beragama Islam. Kemudian Raja Ampat itu mayoritas Muslim. Jadi semua wilayah pesisir itu adalah daerah Islam. Karena mereka dulu mampir lewat pantai-pantai, mereka keluar berdakwah di sekitar pantai. Dan dulu dakwahnya para wali songo, para pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia ini memang tidak langsung totalitas. Mereka berdakwahnya itu tadrijiyah, pelan-pelan, bertahap, berproses, tidak langsung diperkenalkan yang kafah. Karena mereka tahu memang dakwah ini perlu bertahap. Allah saja Pak, Bu, mengharamkan khamar itu bertahap, gak langsung main paten-paten. Mula-mula Allah katakan apa dalam mengharamkan khamar? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakan kepada mereka khamar dan judi itu dosa, tetapi ada manfaatnya. Ada manfaat. Orang minum khamar ada manfaat. Di musim dingin jadi hangat. Main judi ada manfaat. Oh mungkin lagi stres, dia pergi main judi, ada manfaatnya. Tapi katakan ya Muhammad, kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, mudorotnya lebih gede daripada manfaatnya. Khamar baru dalam bentuk informasi, belum haram, belum haram. Orang masih minum. Sahabat ada yang sholat, imam lagi dalam keadaan mabuk. Sesudah Al-Fatihah dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, yang semestinya la a'budu ma ta'budun.
dia baca a'budu ma ta'budun. Kalau la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah, kan jadi masalah. Betul? Sahabat baca ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Lagi mabuk. Oh, akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang beriman, jangan kamu dekati salat. Jangankan salat, dekati salat saja tidak boleh kalau kamu dalam keadaan yang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Belum haram. Aduh, minum dulu nih. Terlalu paksa suaranya. Saya tadi salah. Sudah tahu mau ceramah, minum kopi dulu. Kopi itu bikin selek. Saya kalau lihat jamaah semangat Bu ya, saya pun tambah semangat saya. Lihat jamaahnya antusias, betul. Tapi ngomong-ngomong berapa lama saya pidato ini? Orang sini dengerin pidato berapa jam biasanya? 3 jam? 2 jam? Sanggup 2 jam? Tahan? Saya mampus. Belum haram itu khamar. La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan dekati salat kalau mabuk. Oh, masih juga sahabat-sahabat mabuk-mabuk, Allah turunkanlah yang paten. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Oh, ini sudah paten nih, haram. Khamar, judi, mengundi nasib, itu rijsun, najis, kotor, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhkan. Jadi Allah saja di dalam mengharamkan khamar itu berproses. Maka dakwah ini juga perlu berproses. Kenapa dulu Wali Songo bisa mengislamkan orang-orang Hindu di Indonesia ini? Karena mereka dakwahnya tadrijiyah, pelan-pelan, tidak langsung yang paten-paten. Diangkat dulu masyarakat kita dari lumpur. Begitu diangkat dari lumpur, dimandikan dulu. Artinya dikeluarkan dulu mereka dari kotoran akidahnya, betul? Nanti pakaiannya bergantung. Jangan sibuk urusan pakaian. Mau dikasih pakaian NU, pakaian Muhammadiyah, pakaian Persis, pakaian Perti, itu urusan pakaian lain nanti. Yang penting keluarkan dulu umat ini dari lumpur, kemudian bersihkan, mandikan dulu mereka, betul? Karena yang pertama itu akidah dulu, akidahnya dulu, pakaiannya nanti pakaiannya. Tidak usah kita bertengkar urusan pakaian, benar? Ajak dulu orang kepada Islam ini. Nanti setelah mereka diajak masuk Islam, yang paling netral, suruh mereka pakai baju putih, betul? Makanya di Indonesia ini saya lihat belum ada partai yang bikin bajunya warna putih. Ada? Sudah ada belum? Nggak ada. Karena apa? Putih itu pakaian yang netral. Siap lihat orang haji. Orang haji dari seluruh dunia. Ada nggak di dunia ini negara yang tidak mengutus delegasinya pergi haji? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mau negara mana sekarang? Di Afrika. Setiap negara sudah ada penduduk Islamnya. Maka itulah keagungan Islam itu, Pak. Saya kadang-kadang nangis. Kalau pergi kita ke Tanah Suci, lihat di Arafah itu 8 juta orang berkumpul, Pak. 8 juta. Jangankan 8 juta. Biasanya kalau perkumpulan itu sudah 10.000 orang saja, itu rawan kriminal, rawan copet, rawan kejahatan, betul nggak? Saya kebetulan Pak Bupati sering ceramah ke daerah Las Vegas. Saya masuk ke tempat judi itu, orang-orang main kasino itu, saya turun ke bawah. Saya diajak teman, bukan mau pasang, bukan, pengen tahu aja. Lihat, oh itu rawan kriminal, rawan pertengkaran, rawan keributan. Itu baru puluhan ribu. Ini orang Islam melakukan muktamar internasional di Arafah, 8 juta. Dari bermacam-macam warna kulit, berbeda bangsanya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Kita lagi tawaf, diinjak orang kaki kita, tidak ada orang marah. Paling dia bilang, Mas, maaf, kaki masih dipakai ini. Gak ada orang marah. Coba kalau di sini sengaja diinjak, marah nggak kita? Itulah keajaiban Tanah Suci itu.